Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu algoritma Levenshtein. Nah, untuk gambaran umum pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa akan mempelajari konsep dan implementasi algoritma Levenshtein design dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Penjelasan teori disampaikan secara singkat sebagai penguatan konsep, kemudian fokuskan pada praktik implementasi menggunakan tabel dua dimensi atau list dua dimensi dalam Python. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami konsep jarak edit antar dua string, membangun dan mengisi tabel DP atau dynamic programming secara iteratif menggunakan perulangan bersarang dan cabangan, serta menerapkannya ke dalam program Python yang struktur untuk menyelesaikan studi kasus. Untuk capaian pembelajarannya, dalam mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dasar Levenshtein design dan tiga operasi edit yang digunakan. Lalu yang kedua itu memahami cara kerja algoritma Levenshtein design menggunakan tabel DP ya, dynamic programming, langkah per langkah. Yang ketiga membangun dan mengisi tabel DP list dua dimensi menggunakan perulangan bersarang dalam Python. Lalu menggunakan percabangan untuk menentukan nilai minimum dari ketiga operasi edit. Lalu menginterpretasikan hasil Levenshtein design untuk mengukur kemiripan dua string. Dan yang terakhir menyusun program Levenshtein design untuk Levenshtein design yang terstruktur untuk menyesuaikan studi kasus. Nah, langsung lanjut ke materinya. Levenshtein design atau jarak Levenshtein adalah algoritma yang digunakan untuk mengukur seberapa berbeda dua string satu sama lain. Adalah menghitung jarak minimum operasi edit yang diperlukan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Algoritma ini diciptakan oleh ilmuwan komputer berasal dari Rusia yang bernama Vladimir Levenshtein pada tahun 1965. Nah, semakin kecil nilai Levenshtein design, semakin mirip kedua string tersebut. Jika nilai dari Levenshtein design 0, berarti kedua string tersebut identik atau sama. Sedangkan jika nilainya besar, berarti kedua string tersebut sangat berbeda. Jadi, untuk analogi nyatanya itu bayangkan kamu ngetik kata saat mencari di mesin pencari. Nah, algoritma yang digunakan di balik fitur autocorrect atau spell checker untuk menemukan kata yang paling mirip dengan yang kamu ketik, kemudian menyerahkan koreksi yang tepat. Nah, di sini ada operasi edit atau operasi yang ada di dalam algoritma Levenshtein design. Ini algoritma Levenshtein design itu hanya mengizinkan 3 jenis operasi edit, yang masing-masing dihitung dengan biaya 1. Yang pertama ada penyisipan atau insertion, yaitu menambah satu karakter ke dalam string. Contohnya itu misalnya ada sebuah string cut, lalu diubah menjadi kata A dengan menyisipkan A di akhir. Kemudian yang kedua itu penghapusan atau deletion, itu menghapus satu karakter dari string. Contoh ini ada string kucing, lalu berubah menjadi kuing dengan menghapus huruf C. Lalu yang ketiga yaitu penggantian atau substitution, jadi mengganti satu karakter dengan karakter lainnya. Contoh di sini ada string batu yang diubah menjadi bahu, di mana huruf T pada posisi ketiga itu diganti dengan huruf A. Nah, setiap operasi ini itu membutuhkan satu biaya. Nah, sini ada contohnya. Tadi kucing, waktu, buku, nama. Lalu string keduanya itu setelah diubah, koin dengan jarak 1, itu yang diganti itu 1 dengan menghapus C.
lalu batu gede bahu itu jaraknya 1, itu biayanya 1, itu dengan mengganti T dengan H, lalu buku dengan baru itu jaraknya itu 2, itu dengan mengubah U ke A, lalu K ke R, lalu nama dan nada itu jaraknya 1 dengan mengganti M dengan D. Nah, untuk cara kerja dari algoritma Levenshtein itu, jadi algoritma ini menggunakan pendekatan dynamic programming dengan membangun sebuah tabel 2 dimensi berukuran M plus 1 dikali N plus 1, di mana M merupakan panjang dari string pertama dan N adalah panjang dari string kedua. Nah, setiap sel dalam tabel itu menyimpan jarak minimum yang diperlukan untuk mengubah substring pertama menjadi substring kedua. Dan untuk langkah-langkahnya untuk mengisi tabel DP-nya itu yang pertama, kita buat dulu tabel DP yang berukuran M plus 1 dikali M plus 1. Jadi panjang stringnya itu ditambah 1, jadi baris dan kolom. Menggunakan isi dulu. Dan isi semua sel dengan 0. Dan isi baris pertama, itu baris 0, dengan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Hingga panjang stringnya. Nah, biaya menghapus karakter dari string 1 itu untuk mendapat string kosong. Jadi ini adalah biayanya. Ini angka kedua itu isi kolom pertama, kolom 0 bersama ini baris, lalu ini kolom. Nah, biaya menyisipkan karakter untuk mendapat string 2 dari string kosong. Lalu yang keempat itu setiap sel di tabel I titik J, I titik J, mulai dari baris 1 kolom 1 menggunakan percabangan. Jadi ini tabel kolom koma baris posisinya ya. Nah, jika karakter string 1 I minus 1 sama dengan string 2 minus 1, maka DP-nya itu tidak ada biaya. Jadi DP-nya itu mengambil dari nilai yang ada di posisi I-1 dan J-1. Nah, jika karakter berbeda, maka tabelnya sama dengan 1 plus minimum dari DP I-1, J dan DP, J, DP I, J-1 dan DP dari baris min 1 dan kolom 1. Posisi X, Y ya. X, Y. Jika nilai dari posisi tabelnya itu pada sel pojok kanan bawah, nilai dari nilai DPMN pada sel pojok kanan bawah itu adalah hasil dari Levenshtein yang dicari. Mungkin akan lebih jelas untuk contohnya. Di sini ada arti 3 pilihan karakter. Pilihan saat karakter berbeda. Jadi DP I-1 untuk J plus 1 dengan operasi penghapusan. Jadi hapus karakter dari string 1. Dan ini ke operasi penyisipan. Sisipkan karakter ke string 1. Lalu ini itu operasi pergantian. Jadi ganti karakter dengan ini.
Nah, di sini contohnya biar lebih jelas. Nah, di sini contohnya itu menghitung level condition antara buku dan batu. Jadi string 1 itu buku dan string 2 itu batu. Nah, pertama itu inisialisasi tabel dulu. Jadi ukurannya itu n, jadi string 1 dikali string 2 plus 1. Jadi ini 5 kali 5. Jadi string 1 menjadi baris, string 2 menjadi kolom. Nah, lalu kita masukkan biayanya, nilainya, jadi 0 titik 0, B-nya 0, selanjutnya seterusnya, jadi 1 sampai panjang string. Nah, langkah kedua, kita lakukan pengisian di baris B. Jadi kita lakukan pengisian ini, isi nilainya. Itu karakter, yang pertama kita karakter B dulu. Jadi 1, 1, 1, 1, di sini. B itu sama dengan B. Maka D, karena ini sama, dia ngambil dari yang diagonal sebelah kiri atas. Jadi ini 0. Ini 0. Oke, selanjutnya yang kedua itu B sama A. Itu tidak sama. Nah, artinya itu 1 plus minimal dari DP ini 0,2, DP dari 0,2 ini, lalu DP 1,1 di sini, baru DP 0,2, ini 0,1 di sini. Jadi 3 ini antara 1, 2, 3 itu di paling kecil yang mana, jadi minimal lah yang paling kecil dari ketiga nilai tersebut itu plus 1. Jadi 0 plus 1 maka 1. Jadi masukkan di sini 1. Dan sini jadi 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 1. Nah, lakukan yang sama, jadi B dan T itu tidak sama, maka hitung nilai dari sini, nilai dari ini, yang paling kecil mana itu plus 1, yang paling kecil plus 1, plus 1 dengan 2. Lalu B dengan U, yang paling kecil itu 2, 2 plus 1 itu dengan 3. Lalu lanjutkan, jadi setiap huruf dibandingkan U dan B itu sama, ini 1. Nah, ini hasil lengkap yang sudah diisi tabelnya. Jadi sini 1, ini sini 1, sini 2, ini 3. Lalu sini 2, sini 2, di sini 2, dan di sini 3. Lalu U dan B itu tidak sama, jadi 2 plus 1 3, 2, ini U dan A tidak sama, 3, 3. Nah, sini kan harusnya kosong ya. Lalu di sini U bandingkan dengan U, karena sama, maka dia ngambil dari pojok kirinya. Ini turun ke bawah, jadi 2. Maka distance-nya, hasil dari Levenshtein distance-nya itu sama dengan 2. Atau biaya yang digunakan untuk mengubah buku menjadi batu itu 2. Nah, sini kita langsung contoh kodenya.
ada dua fungsi. Yang pertama itu kita definisikan fungsi Levenshtein di sana. Jadi kita udah Levenshtein sama fungsinya, lalu variabel inputnya. Jadi ada string satu dan string dua. Kemudian ini kita hitung panjang dari string satu dan string dua, masukkan ke dua variabel ini. Yang pertama kita buat dulu list kosong, lalu kita buat perulangan untuk membuat tabel DP berukuran M+1 dikali M+1. Nah, jadi for i in range M+1, panjang dari string 1 plus 1, lalu buat baris. Nah, ini setiap baris lakukan perulangan lagi untuk membuat kolom. Jadi for j in range string kedua, panjang string kedua plus 1 untuk kolomnya. Nah, langkah kedua itu inisialisasi baris pertama dan kolom pertama. Nah, sini kita inisialisasi dulu kolom pertama jadi 0, dan baris pertama dp 0 dan kolom pertama jadi 0, j sama dengan j. Nah, langkah ketiga itu isi tabel dengan perulangan bersarang. Ini kita menggunakan perulangan for lagi. Jadi dari 1 sampai panjang string 1, kemudian nanti ini untuk baris di bawah, lalu perulangan bersarang untuk kolomnya. Jadi 1 sampai dengan panjang panjang string 2 ke kanannya. Jika string 1 indeks ini 1 sama dengan string 2 indeks j 1, maka karakternya sama, jadi tidak ada biaya. Jadi ditukar, nantinya di posisinya ditukar. Tadi ditukar ke sini. Nah, kemudian gunakan L jika berbeda. Nah, di sini ada 3 operasi. Jadi yang pertama hapus, yaitu operasinya seperti ini, dan sisipkan operasinya seperti ini, dan ganti operasinya seperti ini. Nah, kemudian kita cari nilai minimumnya. Jadi minimum value atau nilai terkecil itu diinisiasikan dengan operasi ini. Jika sisip kurang dari nilai minimumnya, maka operasinya itu berubah ke sisip. Kemudian jika ganti itu nilainya lebih kecil dari nilai minimalnya, maka operasinya ganti ke operasi substitution, ganti. Terus titik dari dynamic dari tabel dynamic ini itu sama dengan 1 plus nilai minimalnya. Jadi dia mencari nilai minimal tadi ini. Kali ini nilai minimalnya adalah 0 plus 1 dengan 1. Yang kedua untuk menampilkan tabel. Nah, ini ada perulangan untuk membuat tabelnya untuk outputan saja sebenarnya.
Ini langsung ke contohnya, contoh outputnya. Jadi di sini ada 3 pasang, ada buku batu, kucing kuing, nama dan nama. Nah, yang pertama itu buku dan batu. Ini ke tabelnya. Nah, untuk buku dan batu itu biaya dari operasinya atau left hand distance-nya itu sama dengan 2, yaitu untuk mengubah A dan U dengan T dan K. Lalu kucing dan kuing itu eh, left hand distance-nya itu 1, itu untuk substitusi C ke C setelah U. Lalu untuk nama dan nama itu 0 karena katanya identik. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama mengukur kemiripan string secara akurat. Jadi lobster design itu memperhitungkan tiga jenis operasi edit sekaligus sehingga menghasilkan ukuran kemiripan yang lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti pencocokan karakter per karakter. Yang kedua, banyak aplikasi nyata. Jadi algoritma ini digunakan dalam spell checker, autocorrect, pencarian fuzzy, pencocokan DNA, dalam bioinformatika dan sistem deteksi plagiarisme. Dan hasilnya yang deterministik. Jadi untuk dua string yang sama, algoritma selalu menghasilkan nilai yang sama persis, sehingga konsisten dalam dan dapat diandalkan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama itu kompleksitas waktunya dan memorinya itu tergantung dengan panjang stringnya. Jadi OM kali N. Nah, jadi ini bergantung ke kata yang dibandingkan. Untuk dua string yang sangat panjang, tabelnya yang dibangun membutuhkan memori yang lebih besar dan waktu komputasi yang signifikan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan konteks. Di Lovenstein distance hanya melihat karakter individual, bukan makna kata. Misal mobil dan motor memiliki jarak 3, misal artinya mirip. Sementara kucing dan kucang memiliki jarak 1, meski yang satu tidak memiliki makna. Dan setiap operasi dihitung sama. Di penyisipan, penghapusan, dan pergantian itu masing-masing dihitung dengan biaya 1. Pada beberapa aplikasi, masing-masing operasi mungkin memerlukan bobot yang berbeda. Mungkin kita pak ke studi kasus. Nah, ya sedang mengembangkan fitur translator sederhana untuk aplikasi catatan kampus. Ketika pengguna mengetik sebuah kata, program akan membandingkan kata tersebut dengan daftar kata yang tersedia, lalu menampilkan saran koreksi berdasarkan Latenstein distance terkecil. Diketahui daftar kata baku yang tersedia adalah kucing, anjing, kelinci, hamster, dan burung. Pengguna mengetikkan queen, lalu setelah sengaja salah ketik atau kata lain, kemudian program harus menghitung jarak Latenstein antara kata yang diketik dengan setiap kata dalam daftar, lalu menampilkan semua jaraknya dan menampilkan kata yang paling mirip, yaitu kata yang dengan jarak Langston terkecil sebagai koleksi. Hasil ada kodenya. Yang pertama itu definisikan fungsi Langston dengan 2 parameter, yaitu string 1 dan string 2. Lalu hitung panjang string 1 dan string 2 dan masukkan ke variable n dan n. Setelah itu inisiasi list kosong yang digunakan untuk tabelnya nanti. Dan di sini kita inisiasi dulu
baris untuk baris. Jadi 0 kita inisiasi nilainya dengan 0 dikali yang ke 1. Jadi dia akan inisiasi nilai 0 untuk 0 dikali ini dikali n ke 1 jadi 0 semua. Gitu. Kemudian ini nah ini inisiasi baris dan kolom. Jadi ini untuk ke baris, jadi ini kolom. Lalu di sini kita menggunakan ulangan for bersarang untuk baris, ini baris, dan kolom. Lalu kita menggunakan kondisi if jika string 1, jadi jika string 1 min 1 sama dengan string 2 min 1, maka posisinya itu ditukar. Jadi misal jika huruf dari string 1 sama dengan huruf string 2, maka nilai dari DP-nya itu diambil dari DP dengan posisi ini, posisi minus 1 dari posisi yang sedang dicek. Jika tidak, maka definisikan ini 3 operasi ini tadi ya, sama seperti contoh sebelumnya. Jadi ada hapus, isi dan ganti. Nah, setiap memiliki operasi sendiri. Nah, di sini minimal value atau nilai terkecil itu yang pertama-tama kita inisiasikan dengan operasi hapus. Lalu dicek jika sisip ini titiknya, maksudnya titik untuk hapus itu titiknya koordinatnya itu seperti ini. Kita inisiasikan pertama itu dengan koordinat hapus. Nah, yang kemudian kita lakukan pengecekan jika sisip itu lebih kecil dari nilai paling kecilnya, maka lakukan penyisipan dan lanjutkan pengecekan selanjutnya, yaitu jika ganti itu yang lebih kecil dari nilai minimalnya dari atau dari hapus, maka itu lakukan ganti. Nah, lalu DP atau koordinat ini sama dengan 1 plus minimal value. Jadi nilai dari sel tabelnya itu 1 plus minimal value ini. Atau hasil dari pengecekan ini. Lalu kembalikan nilainya. Nah, di sini kita ada daftar buku dalam sebuah list, daftar kata dalam sebuah list. Dan sini kita lakukan input kata, atau bisa juga langsung sebutkan inputannya, atau bisa input buat input seperti ini. Di sini untuk print aja untuk mencetak kata yang diketik. Nah, jarak terdekat kita inisiasikan dulu dengan nilai 999. Jadi jaraknya akan semua defaultnya itu besaran. Nah, besaran sama dengan string kosong. Nah, ini variabel yang digunakan untuk menyimpan kalimat yang
kata yang disarankan itu. Nah, kita gunakan perolongan for untuk mengecek kata di dalam kamus. Jika di sini jarak itu sama dengan sustain kata input, kata. Itu kan kata inputnya itu kan ini, lalu katanya itu kan setiap kata yang ada di dalam kamus. Nah, di sini maksudnya ini jarak temuan level string kata input sama kata. Nah, di sini ini manggil fungsi dari string ini. Jadi dihitung jaraknya dari kata inputnya ke kata yang ada di kamus. Lalu nilainya dimasukkan ke jarak. Di sini print hasilnya. Nah, kemudian di sini ada cabangan jika jarak kurang dari jarak terdekat, kan jarak terdekatnya defaultnya 99. Jika lebih kecil, maka jarak terdekat itu diganti ke nilai dari jarak ini yang sedang dihitung. Lalu saran dengan kata yang dihitung ini, kata yang ada di kamus yang sedang dicek. Di sini kita print. Dan sini ada, nah sini contoh run aja. Nah, ini kita bisa ketikkan misal kelinci ini dicek setiap kata yang ada di kamus. Kucing itu jaraknya 4, anjing itu jaraknya 5, kelinci itu jaraknya 1, hamster itu jaraknya 7, burung jaraknya 5. Karena jarak yang paling kecil itu adalah kelinci, maka sistem akan menyarankan kata kelinci sebagai kata yang dimaksud. Mungkin itu untuk materi Lavenstein. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di grup. Mungkin sekian ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.